Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa dhurral mu'minina rahimakumullah. Qul an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li-shuyukhika yawmal jum'ati ansida wal imamu yatufu faqad lahu ansitu washma'u wa'adihu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'adihu rahimahullah. Ansitu wasma'u wa'adihu rahimahullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث. معاشر الحاضرين jamaah masjid Baitul Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita perbanyak wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahiriah dan batiniah kita sehingga mampu melaksanakan ibadah salat Jumat pada kesempatan kali ini. Hadirin, perlu kita ketahui bahwasanya kecerdasan ala versi Rasulullah adalah berbuat, beramal untuk pembekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui yang dikatakan lemah adalah mereka yang hanya mampu mengikuti hawa nafsunya dan mereka yang hanya mampu berandai-andai dan berangan-angan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang berbunyikan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dikatakan cerdas menurut versi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mempersiapkan dirinya, kemudian berbuat sesuatu, beramal ibadah tidak lain hanya untuk perbekalan kelak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia kerjakan, tindak tanduk dia tiada lain hanya untuk pembekalan mengingat kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara siapakah yang masuk kategori lemah? Kata baginda Nabi, wal ajizu man ittaba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan yang dikatakan lemah adalah mereka yang hanya bisa menuruti hawa nafsunya, mengumbar nafsunya, apa yang dia inginkan harus dia kerjakan, sementara tidak dia ingat bahwasanya kita adalah hamba daripada Allah yang Maha Kuat, hamba daripada Allah Tuhan sejagat. Sadari itu ma'asyiral hadirin, kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka itu adalah perjuangan yang terbesar kita untuk melawan hawa nafsu kita. Karena kalau untuk melawan orang kafir pun atas izin Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Tapi kalau untuk melawan hawa nafsu kita, yang apalagi nafsul ammarah yang sejatinya hanya menyuruh, memerintahkan diri kita untuk berbuat kemaksiatan, untuk melanggar perintah Allah, menjauhi apa yang Allah perintahkan, justru mengerjakan apa yang telah jadi larangan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingat bahwasanya kita hidup satu kali di muka bumi ini hanya untuk mampir dan hanya untuk bercocok tanam belaka untuk pembekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda Rasul dalam sebuah hadisnya berbunyikan, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia yang kita pijaki pada saat ini adalah ladang untuk kita menanam agar kita memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup di dunia ini tidak kita manfaatkan sebaik mungkin, kalau kita berada di dunia ini tidak kita maksimalkan semaksimal mungkin, maka kapan lagi kita akan bisa berbuat untuk perbekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala? Akankah setelah ajal akan menyebut kita lantas kita menyesal? Akankah setelah kita sakit baru kita merasa bahwasanya sebenarnya kesehatan adalah nikmatul uzma, nikmat yang sangat agung? Ataukah mumpung nafas masih dikandung badan, mumpung kita masih dalam kemampuan, mumpung kita masih dalam keimanan dan keislaman, kita perbanyak amalia-amalia yang mengantarkan diri kita pada keberuntungan menghadap Allah yang bersifat Rahim dan juga Rahman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, tertoreh dalam surat Al-Qari'ah bahwasanya faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan baiknya itu justru lebih berat, maka akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga tempat kita kelak setelah timbangan baik kita lebih berat daripada timbangan buruk kita. Di dunia boleh kita bekerja, tapi jangan sampai lupa atau lalai pada Allah. Kadang di siang hari kita kerja, dari pagi hari petang kita udah keluar, siang hari sore hari baru kita pulang. Giliran di malam harinya kita mengkalkulasi dari apa yang sudah kita dapatkan. Lantas kapan waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lantas kapan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Lantas kapan bibir ini kita basahi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau cuma dunia belaka yang kita pikirkan, maka ketahuilah dunia ini kelak akan kita tinggalkan. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan kita kelak di akhirat. Kemudian kalau tadi sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, sebaliknya waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang justru timbangan buruknya lebih berat daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka kelak tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kita sudah diperkenalkan, kita sudah diberitahukan, kita sudah dijelaskan. Pertanyaannya, sudahkah kita mengambil manfaat daripada apa yang sudah kita dengarkan? Sudahkah kita memanfaatkan, memaksimalkan kinerja kita daripada apa yang sudah kita perhatikan? Kalau itu belum kita lakukan, maka marilah saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya dan umumnya pada semua jamaah Baitul Taqwa, marilah berbekal diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya hidup ini adalah bagi orang yang bepergian, hanya mampir sebentar, mampir sejenak. Tujuan kita yang hakiki adalah mati. Setelah kita mati, kita tidak akan hidup lagi di muka bumi ini kecuali setelah nanti di alam baka, kemudian di akhirat. Dan di akhirat itulah adalah kehidupan yang hakikat, kehidupan yang mana di kehidupan itu kita akan menuai daripada apa yang telah kita tanam selama kita hidup di muka bumi ini. Setelah kita ketahui, maka lantas apakah yang akan kita kerjakan? Akankah hari-hari kita isi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sifatnya kerja tapi tanpa menafikan ibadah pada Allah? Boleh kita kerja, zikir sholawat jangan lupakan. Boleh kita kerja, zikir bacaan tasbih jangan ditinggalkan. Boleh kita kerja, baca istighfar jangan sampai dinafikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga pertemuan yang sebentar ini mengantarkan diri kita untuk senantiasa berbenah diri
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena sejatinya kebaikan itu akan bisa kita tuai kalau kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik daripada minggu kemarin, lebih baik daripada bulan kemarin, dan lebih baik daripada tahun kemarin. Semoga Allah jadikan kita pribadi yang baik, sehingga hidup di dunia kita dalam keadaan baik, wafat pun kelak dalam keadaan membawa bekal iman dan Islam, dengan akhiran ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan hal itu surga manapun boleh kita masuki dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar مكور الليل على النهار تبصيرة لذوي القلوب والأبصار وتذكيرة لأولي الألباب والاعتبار. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. حاجاتنا إليك لكثير وأنت عليم وخبير ولا تحتاج البيان تفسير. يسر لنا زيارة مكة المكرمة ومدينة المنورة في هذه السنة مع الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا وأولادنا في الدين وعلمنا وإياهم التحويل وبارك لنا فيهم واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.